Selamat pagi pemirsa, pemilu yang riang gembira pelan-pelan menunjukkan dirinya. Masyarakat kini mengambil cara sendiri dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan penuh kreativitas. Mulai dari penggunaan kanal TikTok yang tengah digandrungi anak muda sebagai ruang kampanye calon presiden, hingga kampanye yang dibungkus dengan judul-judul yang menyegarkan. Bahkan gara-gara diskusi yang berlangsung di TikTok semakin akrab dan hangat, Capres Anies Baswedan kini punya panggilan baru dari kalangan Gen Z, yakni Abah Anies. Kampanye kian menyegarkan saat dikemas dengan judul Desak Anies atau Slepet Imin. Judul kampanye yang nyeleneh namun kreatif ini jauh lebih kreatif ketimbang cara usang menggait suara calon pemilih lewat bagi-bagi bantuan sosial atau bansos. Nah, di penghujung tahapan kampanye saat ini bahkan muncul fenomena politik kesukarelaan atau political volunteerism masyarakat. Lagi-lagi tim pemenangan Anies Baswedan yang menggagasnya. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 9 Februari 2024 dengan tema Politik Kesukarelaan Terus Berdatangan. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99-100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi Iqbal. Kang Ade, kita sukarela ya hari ini. Sukarela. Seperti biasa menjalankan tugas kita sebagai media untuk mengawal jalannya demokrasi ya. Namun sebelumnya nanti kita akan membahasnya terkait ini nanti Jakarta International Stadium. Saya membayangkan katanya sudah boleh datang setengah 7 pagi, silakan datang saja ke Jakarta International Stadium. Sementara itu nomor 02 di GBK, nomor 03 di Semarang, Jawa Tengah. Nah, yang akan kita lihat besok ini akan seperti apa, terutama di Jakarta International Stadium, kumpul akbar songsong perubahan yang menjadi headline kita pertama. Ya, ada fenomena yang menarik ya menjelang kampanye terakhir pasangan 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yakni penjualan tiket, bukan penjualan ya, jadi pemesanan tiket, pemesanan tiket beberapa menit dibuka itu langsung yang mendaftar itu, yang memesan itu 3,5 juta. Ini membuktikan bahwa betapa besar antusias masyarakat untuk melihat atau mendukung pasangan 01 ini. Dan ini juga saya kira fenomena yang menarik, bagaimana munculnya civic political participation ya. Jadi munculnya partisipasi politik, munculnya kesukarelaan warga masyarakat untuk ikut menentukan pemimpinnya, untuk memilih pemimpinnya. Dan ini saya kira sesuatu hal yang sangat menggembirakan. Artinya ketika antusiasme orang datang ke kampanye tanpa dimobilisasi, tanpa dikasih ongkos, itu mereka datang dengan sendirinya. Malah mereka, kalau kita lihat dari pemberitaan ini luar biasa, mereka ada yang ngasih salak 9 ton misalnya dari Banjarnegara ya. Dan malam tadi sudah bergerak ke JIS itu salak itu. Kemudian yang paling menarik saya kira selama masa kampanye ini kita cermati juga mengenai pasangan 01 ini memunculkan satu model kampanye yang menarik ya. Jadi dengan desak Anies, warga terutama generasi milenial dan Z ini berbondong-bondong untuk sama-sama melakukan diskusi ya, bertanya ataupun menanggapi kepada Anies Baswedan. Kemudian juga ada Slepet Imin, ini juga menarik ya. Jadi warga bisa bertanya dengan sebebas-bebasnya. Nah, kembali kepada acara besok, ini memang menjadi headline kita karena ini sesuatu yang menurut saya sangat menarik ya, fenomena baru. Dan kalau kita lihat misalnya gerakan perubahan di Eropa itu muncul karena hadirnya partisipasi politik warga. Jadi sekitar abad 15 sampai 16, dan ini menandai atau mengawali munculnya abad Renaissance ya. Jadi kalau kita lihat fenomena di Eropa ya, jadi era bangkitnya partisipasi politik warga. Ini saya kira sangat menarik sekali ya. Makanya kita angkat menjadi headline ya. Dan ini dari berbagai daerah ya, Kang Ade ya. Dari berbagai daerah, tidak hanya Jakarta ya, dari Jawa, dari Sumatera, dari berbagai pulau lainnya. Dan meskipun katanya ya tidak bisa disamakan dengan Coldplay, karena kalau Coldplay bayar, tapi kan kenyataannya mereka masuk ke website itu dan ingin hadir di situ. Itulah yang disebut partisipasi itu tadi ya, Kang Ade. Baik, selanjutnya headline kedua ini adalah Stop Perusakan Demokrasi. Sampai saat ini gelombang protes masih disuarakan kemarin kalangan Sivitas Akademika, para guru besar. Nah, yang mulai bergerak nih adalah mahasiswa. Kang Ade, yang terakhir dari Badan Eksekutif Mahasiswa, ini seluruh Indonesia ya. Ini dikutip dari salah satunya yang hadir dalam aksi tersebut. Ada beberapa tindakan yang memang dinilai
merusak demokrasi, memang seperti itu Ya, yang dituntut oleh para mahasiswa ini? Tampaknya petisi ataupun manifesto dari para guru besar yang sekarang hampir 30 kampus ya, 30 kampus mereka menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi politik yang sekarang ini menjelang pesta demokrasi 14 Februari. Dan ini tampaknya keprihatinan Sivitas Akademia, keprihatinan para guru besar, ini tampaknya menginspirasi atau menjadi energi ya, menjadi energi mahasiswa untuk bergerak. Dan mereka sudah melakukan aksi demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk juga di Jakarta. Dan mereka menyatakan bahwa banyak terjadi penyimpangan ya menjelang pemilu ini. Misalnya bagaimana etika kemudian dikesampingkan, hukum juga begitu. Bagaimana misalnya mereka juga mencermati Presiden Jokowi yang notabene kepala negara, kepala pemerintahan yang harusnya menjadi teladan bagi kita semua, bagi rakyat Indonesia. Tampaknya juga diduga menggunakan bansos ya untuk membranding salah satu paslon misalnya seperti itu. Karena kalau kita lihat bagaimana approval rating dari Pak Jokowi ini kan 80%, malah ada survei mengatakan 87%. Dan ini salah satu saya kira juga karena bagaimana Pak Jokowi betul-betul menggunakan bansos ini sebagai daya tarik ya, daya tarik untuk membranding dirinya dan juga membranding salah satu paslon. Ya, karena betul. misalnya ketika pembagian bansos di Serang itu kan jelas ada baliho besar sekali dari salah satu paslon. Nah, ini saya kira kalau saya kira by design ini ya, bukan accident ya. Nah, jadi inilah yang menjadi kritik mahasiswa, harus kita kembalikan demokrasi ini menjadi spirit bersama dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau mengutip sedikit dari Korwil Jawa Tengah DIY BEM SI Bagus Adikusuma menilai Jokowi telah melakukan praktek politik gentong babi. Yang ini mungkin masyarakat belum terlalu familiar dengan istilahnya Kang Ade. Tapi kita kan dengan adanya ini kita jadi tahu ternyata memang itu tanda-tandanya cukup jelas yang seperti melihat diarahkan dengan menggunakan sumber daya untuk mengarahkan bahwa pemimpin itu seperti Ratu Adil. Jadi memang concern mereka sudah sejauh itu. Ya betul, saya kira memang harus menjadi perhatian bersama ya situasi yang saya kira penuh keprihatinan ini. Seharusnya kita menjelang pesta negeri yang gembira, tapi fakta yang kita lihat misalnya bagaimana keberpihakan dari sejumlah PJ ya, pejabat gubernur yang dilantik oleh yang dipilih oleh Pak Jokowi langsung menggantikan kepala daerah sebelumnya. Ini kan juga beberapa jelas mengarahkan dukungannya, memberikan kode-kode keras kepada masyarakat di wilayahnya untuk mendukung salah satu paslon. Belum lagi ASN-ASN, misalnya pejabat dinas pendidikan di Medan itu kan terang-terangan mengarahkan para guru untuk mendukung salah satu paslon. Dan kemudian dikenakan sanksi oleh Bawaslu. Kemudian juga kita lihat bagaimana para kepala desa ini juga luar biasa ya, dukungan kepada salah satu paslon. Nah, ini menurut saya kondisi yang tidak sehat. Karena dalam kompetisi politik harusnya kan ada treatment yang sama gitu loh. Jadi playing field-nya ini harus sama gitu, jangan kemudian beda-beda, ada treatment yang berbeda. Ini saya kira kalau kita lihat dalam konteks negara hukum, asas ketidaksetaraan ini bermasalah. Ini menjadi sebuah hal yang memang harus kita perangi ya. Karena ketidaksetaraan, pemihakan kepada salah satu kekuatan politik, paslon misalnya, ini menciptakan ketidakadilan dalam berpolitik. Nah, ini saya kira sangat berbahaya ya bagi pematangan demokrasi kita. Pematangan demokrasi itu adalah juga menghargai suara-suara dan kritikan dari masyarakat. Jangan sampai voice ini dirubah menjadi noise yang harus dibungkam begitu ya. Dan jangan sampai suara-suara dari kampus ini kemudian diintimidasi. Karena beberapa rektornya mengatakan saya didatangi oleh beberapa aparat berkali-kali. Dari mereka ada yang langsung mau, ada yang menolak. Termasuk mahasiswa juga. Iya, termasuk mahasiswa juga. Kasus yang salah satu kampus di Kalibata misalnya ini kan kemudian diserang oleh preman ketika mereka merumuskan rapat untuk merumuskan aksi-aksi di jalanan ya. Sudah lama kita tidak mendengarkan ini ya. Baru akhir ini kata intimidasi itu diceritakan oleh teman-teman, muncul lagi dari mahasiswa. Nah kemudian ini terkait dengan muruah lembaga penyelenggara pemilu, ini sebagai yang tertinggi ya, Komisi Pemilihan Umum ini didesak mundur untuk memulihkan muruah lembaga. Kenapa harus apa yang bisa dibuktikan dengan mundurnya Ketua KPU dari putusan DKPP itu, Kang Ade? Nah ini juga membuktikan betapa penyelenggara pemilu ya
ini juga memiliki kelemahan ya, lemah dalam menegakkan integritas. Ya. Lemah dalam menegakkan integritas, misalnya putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini tanggung. Ketua KPU ini sudah 3 kali melakukan pelanggaran kode etik berat, gitu. Dan sanksinya pun juga cukup sanksinya sanksi peringatan keras peringatan keras. April dan Oktober ya, dalam catatan jadi, kita ya. April Oktober sudah statusnya sudah pelanggaran etik. Pelanggaran etik dan dijatuhkan sanksi pelanggaran sanksi peringatan keras. Ini menurut saya peringatan keras kok sampai 3 kali sampai hat-trick seperti ini. Harusnya ketika peringatan keras yang pertama itu sudah diberhentikan. Yeah. Karena kalau kita lihat misalnya kasus mantan Ketua KPU Arief Budiman, ini 1 kali melakukan pelanggaran kode etik, itu langsung diberhentikan gara-gara membantu salah satu komisioner mengantarkannya ke PT UN. Ini dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan itu langsung diberhentikan. Artinya menurut saya DKPP juga ini sanksinya sangat tanggung ya. Gitu. Atau kalau misalnya diganti juga masih banyak orang-orang yang memang mempunyai kapasitas ya. Kapasitas, integritas dan kompetensi untuk menggantikan Ketua KPU Hasyim Asyari ini. Tidak ada istilah jadi ini lagi-lagi menurut saya sih penyelenggaraan negara ini termasuk juga penyelenggaraan pemilu ini tidak didasarkan oleh semangat membangun etika yang kuat, semangat membangun integritas kita sebagai bangsa yang kuat. Ini menurut saya sesuatu yang memprihatinkan. Jadi ini sebagai saya sebuah alarm juga betapa pemilu 2024 ini cukup mencemaskan. Jadi beberapa fakta pelanggaran di MK, di rekayasa hukum, kemudian juga pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPU terkait dengan pendaftaran Gibran yang harusnya PKPU itu direvisi sesuai dengan putusan MK nomor 90. Tapi ini kemudian diabaikan. Tanpa konsultasi dengan DPR. Tanpa konsultasi DPR, pertama diubah, langsung diterima pendaftaran itu. Nah ini menurut saya mencemaskan karena bahkan sampai level penyelenggara pemilu saja ternyata. Oleh karena itu menurut saya seluruh rakyat meskipun berbeda-beda dukungan politik, saya kira harus betul-betul mengawasi dan sampai terjadi berbagai pelanggaran gitu. Jadi jangan meskipun katakanlah Bawaslu juga satu sisi juga ada beberapa yang ditindak, tapi sebagian besar juga tidak ada kabarnya juga untuk melakukan penindakan berbagai pelanggaran selama kampanye kemarin. Jadi ini saya kira seluruh rakyat harus berpartisipasi, menggunakan hak pilihnya, kita minimalisir golput dan kita awasi penyelenggaraan pemilu ini sehingga betul-betul nanti pemimpin yang terpilih, pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat. Dan mengawasi itu juga harus dilakukan dengan sukarela. Ya, dengan sukarela, bukan kebayaran. Ya. Betul, itulah menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, politik kesukarelaan terus berdatangan. Silakan menyaksikan. Politik kesukarelaan terus berdatangan. Pemilu yang riang gembira pelan-pelan menunjukkan dirinya. Masyarakat kini mengambil cara sendiri dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan penuh kreativitas. Mulai dari penggunaan kanal TikTok yang tengah digandrungi anak muda sebagai ruang kampanye calon presiden, hingga kampanye yang dibungkus dengan judul-judul yang menyegarkan. Bahkan, gara-gara diskusi yang berlangsung, TikTok semakin akrab dan hangat. Capres Anies Baswedan kini punya panggilan baru dari kalangan Gen Z, Abah Anies. Kampanye kian menyegarkan saat dikemas dengan judul Desak Anies atau Selepet Imin. Judul kampanye yang nyeleneh namun kreatif, jauh lebih kreatif ketimbang cara usang menggait suara calon pemilih lewat bagi-bagi bantuan sosial atau bansos. Di penghujung tahapan kampanye saat ini, bahkan muncul fenomena politik kesukarelaan, political volunteerism masyarakat. Lagi-lagi tim pemenangan Anies Baswedan yang menggagasnya. Mereka membuka pemesanan tiket gratis sejak Rabu 7 Februari lalu secara daring untuk mengikuti kampanye akbar terakhir Anies Baswedan. Di hari itu juga, dalam hitungan menit, 3,5 juta orang sudah memesan tiket untuk dapat mengikuti paparan visi misi Anies Baswedan di kampanye pamungkasnya. Luar biasa.
Sulit dibayangkan, 3,5 juta manusia akan berkumpul di Jakarta International Stadium atau JIS yang menjadi tempat kampanye Anies. Sementara stadion itu hanya mampu menampung 82.000 orang di area tribun yang menggunakan kursi dan 100.000 orang di area lapangan. Tak ada janji pembagian bansos di sana. Namun jutaan orang itu dengan kesadarannya sendiri ingin mendengar langsung janji politik dari calon pemimpin mereka. Sikap kesukarelaan itu yang dalam beberapa pemilu terakhir kian pudar, sementara sudah mentradisi orang mau menghadiri kampanye jika ada iming-iming uang transport bukan untuk mendengarkan visi misi capres. Karena itu, ludesnya 3,5 juta tiket untuk mengikuti kampanye Anies Baswedan mesti diapresiasi karena demokrasi yang bermartabat kian menunjukkan bentuknya, yakni kegembiraan masyarakat dalam mencari dan menentukan pemimpin baru mereka. Pemilu riang gembira itu pula yang sejatinya sudah lama dinanti masyarakat sejak pemilu yang riang itu terakhir kali digelar pada 1999, tak lama setelah tumbangnya Orde Baru. Kala itu, masyarakat dan partai politik bersukacita memilih pemimpin baru setelah lepas dari kungkungan rezim Orde Baru dalam kurun 32 tahun lamanya. Pemilu yang menyenangkan dan penuh kreativitas juga sangat penting di tengah masih tingginya angka pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya alias golput. Pemilu yang bisa menghadirkan suasana keriaan diharapkan bisa terus menekan angka golput sehingga semua pemilih mau menggunakan hak pilihnya. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada pemilu 2019, jumlah total pemilih yang tercatat di daftar pemilih tetap atau DPT mencapai 192,77 juta orang. Dari jumlah tersebut, pemilih yang menggunakan hak pilih mencapai 157,47 juta orang atau 81,69% dari total pemilih nasional. Artinya, pemilih yang memilih golput ada sekitar 35,29 juta orang, sekitar 18,31% dari total pemilih nasional. Jumlah golput itu sejatinya sudah turun ketimbang golput pada pemilu 2014 yang mencapai 30,42%. Namun 35,29 juta orang yang memilih golput bukanlah angka yang kecil, apalagi sampai dianggap sepele. Karena itu, politik kesukarelaan yang hadir dari hati yang gembira dalam mencari pemimpin baru harus terus digelorakan, bahkan ditradisikan. Kita serukan juga kepada para penyelenggara dan wasit pemilu untuk jangan sampai merusak politik kesukarelaan seperti ini. Tinggalkan cara usang, karena zaman sudah berubah. Jangan anti perubahan, itu pesan utamanya. Politik kesukarelaan terus berdatangan, itu yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa, dan topik kali ini adalah politik kesukarelaan terus berdatangan. Dan untuk membahasnya, kita langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Bang Willy, selamat pagi Bang Willy. Pagi, Mas Iqbal, sehat-sehat. Iya, sehat. Ada Kang Ade Alawi juga di sini. Bang Willy, besok ini akan berlangsung ya di Jakarta International Stadium yang akan dibahas terkait dengan kesukarelaan. Apa pentingnya kesukarelaan dari para relawan atau dari para simpatisan ini, Bang Willy, menurut Anda? The highest stage of participation atau politik itu adalah voluntarism. Voluntarism lah yang kemudian menggerakkan sebuah perubahan, dalam bahasa Indonesianya kesukarelaan. Itu yang kemudian memiliki ekspresi yang banyak. Ekspresinya beragam, Mas Iqbal. Yang pertama adalah partisipasi aktif, ya, seperti bagaimana hari ini orang berlomba-lomba terlibat di dalam kampanye perubahan, ya, kumpul akbar. Sampai hari ini sudah 15 juta yang mencoba untuk kemudian terlibat. Mas Iqbal, ini sebuah ledakan yang benar-benar selama ini silent majority itu nggak bisa dibendung. Itu seperti hukum kausalitas, ya. Selalu kita melihat semakin
dibenamkan sebuah bola ke dalam air, maka kemudian pantulannya ke atas semakin kencang ya. Itu yang kemudian harus kita lihat sebagai sebuah apresiasi. Politik selalu digerakkan dalam dua spektrum. Yang pertama adalah dendam, yang kedua adalah harapan. Nah, hari ini bagaimana kita melihat harapan perubahan itu, hadirnya sebuah momentum perubahan itu dicerminkan dengan voluntarism atau kesukarelaan yang benar-benar luar biasa ya. Kita tidak hanya melihat di sini kan puncak gunung es ya. Dari semua proses yang berjalan dari Aceh, Medan, terus Padang sampai kemudian Papua, kemarin kita lihat Ternate, Parepare, semua titik itu hampir sama memiliki gairah Jawa Timur ya. Nah itu datang benar-benar dengan sebuah kesadaran ya, sebuah harapan ya, untuk kemudian mereka sama-sama menginginkan perubahan tanpa bansos, tanpa ongkos, tanpa nasi bungkus gitu. Nah itu Bang Willy yang tadi Anda sebutkan datang dari berbagai daerah. Indikator dari kesukarelaan ini sendiri seperti apa sih? Apakah hanya sekedar tidak dibayar atau tidak dimobilisasi? Apa indikatornya? Indikator pertama tentu mereka hadir ya, aktif. Kita bisa melihat kalau saya yang berkeliling hampir ke semua daerah ini dari 2022 Oktober sama Mas Anies gitu ya. Satu, mereka datang untuk kemudian berdialog, menjemput itu secara antusias. Jadi antusiasme itu yang kemudian luar biasa ya. Apa indikator yang paling utamanya adalah mereka ingin mengawal ini, mereka ingin memastikan ini. Jadi tidak hanya kemudian datang gitu ya, kita lihat bagaimana alat peraga kampanye lah. Yang lain kan boleh dibilang sangat wah gitu ya, billboard, iklan, spanduk. Ini spanduk aja ditulis beramai-ramai ya. Jadi voluntarism itu adalah puncak optimum dari sebuah deliberatif demokrasi atau sebuah perjuangan ya. Jadi ada sisinya ya hadir, donasi, dan kemudian benar-benar fight. Jadi kita bisa melihat itu sebagai sebuah paket yang komplit, Mas Iqbal. Jadi mulai dari proses eksistensi dan representasi itu yang pertama. Yang kedua adalah donasi. Banyak orang yang datang sama Mas Anies menyerahkan ini untuk dana perjuangan segala macam gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana bersama-sama walk hand in hand, bukan hanya mengawal tapi fighting together. Jadi walk hand in hand dan fighting together itu yang kemudian benar-benar menjadi sebuah energi yang luar biasa. Inilah yang kemudian dinamakan kesukarelaan ini energi utama dari sebuah gelombang perubahan. Bang Willy, apakah energi yang mendorong kesukarelaan ini mungkin ada relevansinya dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pasangan Amin sampai menuju ke titik ini yang mungkin bagi sejumlah pihak dianggap tidak fair begitu? Pertama, tentu itu tergantung dari figurnya sendiri. Jadi hal-hal seperti ini kan tidak banyak terjadi ya. Yang figur itu ini terjadi dulu pada Obama. Obama mengembalikan dana kampanye kepada pemerintahan Amerika, lalu kemudian dia memakai donasi dari rakyat. Anies ini kan sering kita bilang modal bismillah hasil alhamdulillah. Itu kan. Jadi benar-benar ekspresi itu yang luar biasa. Yang kedua tentu gelombang perubahan yang besar, lalu kemudian direspon dengan kepanikan. Nah, di sanalah kemudian kausalitas itu muncul, bahwasanya ketika sesuatu hal itu mendapati halangan, tantangan dalam bentuk intimidasi, teror, penjegalan dan lain sebagainya, maka kemudian yang menginginkan perubahan itu rakyat sendiri. Anies itu hanya ikon saja, Anies itu hanya simbol, tapi perubahan itu sendiri lahir dari perut rakyat yang kosong, dari hati rakyat yang sudah lelah, dari pikiran rakyat yang kemudian benar-benar menginginkan pemimpin yang berintegritas, yang memiliki jejak rekam, yang bisa bekerja. Itulah kemudian perubahan yang terjadi ya. Jadi mereka perubahan itu sama Anies itu seperti botol ketemu tutupnya gitu ya.
Itu suatu hal yang klop ya. Itu kehendak zaman, zeitgeist di dalam perspektif gerakan yang selama ini banyak digunakan oleh gerakan-gerakan sosial. Jadi kita menghadapi dua hal, Mas Iqbal. Yang pertama adalah momentum elektoral ini, kontestasi pemilu pilpres kita ini bertemu dengan gelombang pasang gerakan sosial dalam bentuk voluntarism atau kesukarelaan itu. Mereka mengorganisasi diri sendiri, membuat dapur rakyat, membuat siskambing dengan, kan teman-teman Metro bisa lihat bagaimana simbol kentongan ya. Itu kan simbol kewaspadaan yang dulu terjadi waktu pendudukan Belanda atau penjajahan Belanda di Indonesia. Itu kan ada siskambling ya. Ini terjadi juga, jadi ekspresinya dalam banyak kegiatan, dalam banyak aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, baik terima kasih Bang Willy, sehat selalu, kita nantikan ya besok kampanye akbar di Jakarta International Stadium beserta parpol-parpol pendukung lainnya tentunya. Mas Ade, ya. Perubahan itu yang menginginkan rakyat sendiri, oleh karena itu yang mendorong mereka untuk melakukan semua secara sukarela. Apakah seperti itu? Ya, saya kira ada titik temu yang sama ya antara gagasan yang disampaikan oleh Paslon 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini sampai kepada pemikiran masyarakat ya. Masyarakat mengalami berbagai masalah dalam hidupnya dan belum juga ada perbaikan. Kemudian gagasan ini disampaikan. Ternyata gagasan ini tidak bisa disampaikan, bisa operasional, tidak hanya gagasan di atas awan, tapi bisa operasional dan masuk akal. Nah, inilah saya kira ada titik sambung. Kemudian mereka juga melihat bahwa 01 ini kalau kita lihat dari masa sosialisasi kampanye sampai masa kampanye, ini kan banyak mengalami hambatan-hambatan. H-1 tiba-tiba tempat dibatalkan, izin tidak dikeluarkan. Padahal seminggu sebelumnya izin itu sudah dikeluarkan. Tapi itu beberapa kali terjadi ya, bukan cuma sekali. Setidaknya ada sekitar 7 Pemda yang membatalkan tempat kampanye pasangan Amin. Dan ini menurut saya sebuah kesewenang-wenangan gitu loh. Jadi tidak ada, ini juga membuktikan bahwa di negara ini tidak ada kepastian hukum. Jadi kita sebagai negara hukum, tapi faktanya hukum ini berat sebelah, tidak kemudian diterapkan secara merata gitu. Jadi asas kesamaan di depan hukum, equality before the law, ini tidak diterapkan. Nah, inilah yang saya kira juga ada titik temu antara gagasan yang disampaikan oleh pasangan 01, Paslon 01, kemudian apa yang dirasakan oleh masyarakat, berbagai permasalahan hidup, sosial, ekonomi dan sebagainya, ini kemudian bersambung di situ. Jadi perubahan ini yang saya kira perubahan yang memang bisa menggelorakan bagaimana mereka ingin kehidupan lebih baik lagi. Jadi ada titik temu di situ. Oke, baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut karena gagasan kalau misalnya tidak doable atau tidak realistis tentu tidak akan laku gitu ya. Betul, akan ditinggalkan ya. Akan ditinggalkan, tapi ternyata ini pendukungnya terus loyal dalam mendukung. Dan nanti kami akan kembali dengan memberikan kesempatan kepada para penelpon untuk bergabung dan memberikan opininya. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan topik kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan politik kesukarelaan yang terus berdatangan. Ini terkait dengan jelang kampanye akbar yang akan berlangsung pada esok hari. Dan kami mengundang Anda, pemirsa, untuk bergabung melalui sambungan telepon. Kita sudah ada beberapa penelpon yang bergabung. Yang pertama ada Pak Vino di Sumatera Selatan. Pak Vino, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, silakan Pak Vino, bagaimana Anda memandang gerakan sukarela ini? Ya, saya memandang ini sebuah fenomena baru yang luar biasa ya. Saya Pino Ahmad ini kan representasi dari perwakilan petani di Sumatera Selatan, di Oku Timur ya. Melihat satu keadaan ini menjadi perhatian. Saya sebenarnya tadinya itu tidak tertarik untuk di politik ya. Tapi ada satu fenomena Pak Anies Baswedan yang berbeda dalam rangka memandang petani, masyarakat awam di pedesaan. Saya sangat stressingnya kepada saya kontak farming dengan petani. Karena apa? Karena buat petani itu garansi batas bawah terhadap harga itu menjadi yang utama. Ya, kalau yang lain-lain adalah petani bisa menyampaikan atau melakukan sesuatu. Yang kedua adalah ini saya melihat 1-2 hari ini luar biasa gerakan untuk menuju JIS, ya. Ini artinya apa? Kita betul-betul dihadapkan sebuah fenomena baru, keikutsertaan masyarakat awam dengan biaya sendiri, masak sendiri, membawa sesuatu ke JIS besok, membawa perlengkapan sholat dan lain-lain. Ini sebuah gerakan yang luar biasa, ya. Saya memandang bahwa sosok Anies Baswedan ini adalah layak untuk memimpin negeri kita karena dengan kapasitas kapabilitasnya. Kira-kira begitu ya pandangan saya. Baik, Pak Vino, menarik. Bapak sebagai petani muda ternyata memantau langsung ya gagasan dan visi misi bahkan secara detail begitu bisa menyebutkan terkait dengan kontrak farming. Iya. Terima kasih. Bahkan Pak di Vino. sisi lain masih ada, boleh tambahan? Oh ya, silakan, boleh singkat Pak. Di sisi lain saya mengharapkan semua masyarakat di semua sisi gunakan hati nurani besok. Pastikan bahwa 01 itu adalah sebuah kebutuhan untuk kita terhadap bangsa Indonesia dalam rangka bagaimana Pak Anies memimpin negeri ini. Ya, itu saya harapkan betul karena ini adalah sebuah sosok paslon yang tiada duanya menurut saya. Ya, dan tanpa mengecilkan yang lain. Oke, terima kasih. Baik, Pak Vino, terima kasih bergabung dari Sumatera Selatan. Kemudian ada Pak Ahmad Yulianto dari Malang. Pak Ahmad, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Iya, bagaimana Pak Ahmad? Apakah Anda memandang sukarelawan ini sebagai salah satu fenomena baru? Selamat pagi untuk masyarakat Indonesia, terutama pemirsa Metro. Ya. Ini begini, saya menanggapi bahwa masyarakat Indonesia itu saya bagi ada dua, yaitu masyarakat yang dikuasai dan masyarakat yang menguasai. Jadi masyarakat yang dikuasai itu sudah merasakan dari pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Nah, ini begini, siapakah pemimpin yang layak untuk kedepannya itu yang lebih baik, terutama kemajuan yang harus diperhatikan oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin itu sebenarnya mulai dari perekonomian apa saja, termasuk pertanian itu intinya di disparitas harga, disparitas harga di perdagangan dan lain-lainnya itu juga gitu. Masalah disparitas itu yang perlu diperhatikan terutama dari antara desa ke kota atau bahkan dari kota pusat atau pemerintah pusat sampai perdagangan ke luar negeri itu masih disparitas harga. Terima kasih itu untuk yang perlu diperhatikan oleh Bapak Anies dan Pak Muhaimin. Baik. Terima kasih Pak Ahmad bergabung dari Malang. Kemudian ada Pak Icang dari Makassar. Pak Icang, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi Pak Icang. Silakan Pak Icang. Oh ya, makasih banyak. Oke, makasih banyak. Selamat pagi buat pemirsa Metro TV dan selamat pagi untuk masyarakat Indonesia. Ya, jadi begini Pak. Sebenarnya perubahan ini awalnya hanya sebagai isu. Cuma memang ada kandidat lain dan tim yang memicu isu ini sehingga isu ini menjadi gerakan sekarang.
Jadi isu perubahan ini memang diperkuat dengan kondisi yang ada sekarang bahwa ada tim yang melibatkan infrastruktur negara mulai dari atas sampai ke bawah. Ditambah lagi dengan praktek-praktek bagi-bagi bansos, sehingga masyarakat yang tadinya isu perubahan ini hanyalah sekadar isu, sehingga menjadi pembenaran di mata publik bahwa ini bukan hanya isu ternyata. Perubahan ini memang kita butuhkan dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh tim lain. Jadi yang memicu sebenarnya isu perubahan ini menjadi sebuah kebutuhan sekarang ini, itu karena ada salah satu paslon yang memicu isu perubahan ini. Sehingga di mata masyarakat sebenarnya Pak Anies ini tidak butuh kita, tapi kita yang membutuhkan Anies. Masyarakat Indonesia membutuhkan Anies untuk menguji apakah betul bahwa ini bukan sekedar isu. Baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Icang. Ya, makasih sudah banyak, bergabung. Ya, itu tadi 3 penelpon menarik yang ada di luar dugaan. Ternyata ada 2 yang berbicara soal gagasan dan 1 yang berbicara soal kondisi yang relevan dengan yang terjadi saat ini. Ternyata memang gagasan itu sampai ke rakyat. Ya, betul. Saya kira dari 3 penelpon tadi memang memberikan gambaran ya, betapa memberikan penjelasan betapa kebutuhan kita hari ini sebagai bangsa ini kita harus berubah. Kita harus berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, soal ketidakadilan, kemudian juga bagaimana secara ekonomi, kemudian secara sosial. Ini kan rakyat mengalami berbagai permasalahan. Yang lain misalnya gagasan tentang bagaimana kita swasembada pangan ini kan digulirkan oleh paslon 01. Kita sebagai negara yang resourcesnya bagus, kekayaan alamnya bagus, tetapi kemudian kita masih impor. Dan ini terus berlanjut. Dan impor kita hari ini hampir 3 juta ton beras, ini terbesar sepanjang sejarah gitu loh. Ini kan sangat-sangat ironis. Kita garam aja masih impor, kedelai masih impor dan sebagainya, gula masih impor. Ini menurut saya ada persoalan pengelolaan negara yang saya kira tidak proper ya. Kekuatan kita, ekonomi kita hanya dikendalikan oleh segelintir kelompok yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini saya kira harus diubah tata kelola bagaimana negara ini harus betul-betul melayani semua hajat hidup orang banyak dan memanfaatkan sumber daya untuk itu seperti itu, betul. Begitu ya. Bahkan tadi ada sebagai petani modern artinya ini yang menarik mereka bukan karena gemes-gemesan, bukan karena gimmick, tapi gagasan ternyata yang menarik teman-teman yang sukarela itu. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Vino, misalnya beliau seorang petani, banyak masalah yang dihadapi oleh petani ya, seperti pupuk, kemudian juga bibit gitu dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira juga masalah-masalah yang membelit petani banyak sekali, dan ini perlu perubahan yang saya kira perubahan yang tidak hanya biasa-biasa saja, tapi juga mesti out of the box. Bagaimana petani menjadi lebih sejahtera, karena masyarakat kita kebutuhannya pada beras gitu kan, banyak yang bekerja di sektor pertanian, ini harus terangkat. Itu salah satunya. Jadi menurut saya inti dari berbagai masalah yang membelit negara ini adalah karena terjadinya ketidakadilan. Nah, ketidakadilan ini yang saya kira juga sumber permasalahan di negara ini. Meskipun ekonomi ada ketidakadilan, hukum juga ada ketidakadilan di situ gitu loh. Ini harus dilakukan sebuah upaya yang memang secara sistematis. Jadi gagasan besar tentang perubahan, kalau kita lihat dari visi misi, kemudian juga beberapa dialog di Desak Anies, Lepet Imin, ini kan gagasan yang kemudian bisa dioperasionalkan dengan sebuah langkah-langkah yang memang bisa dipahami. Jadi gagasan yang masuk akal gitu. Nah, ini saya kira sangat-sangat penting sekali. Artinya gagasan ini mampu mengubah
pandangan masyarakat bahwa kita perlu perubahan seperti itu. Menarik karena tadi disebut juga soal disparitas yang ternyata kalau kita kaitkan juga disparitas inilah yang menyebabkan tadinya bahwa perubahan itu sebagai sebuah gagasan ternyata kebutuhan begitu sekarang ya. Dan tadi menarik juga Iqbal seperti yang dikatakan oleh Pak Icang bahwa ini bertemunya antara keinginan masyarakat kemudian dengan gagasan perubahan ini juga salah satunya dilandasi oleh kondisi yang memang sekarang tidak sehat. Bagaimana perilaku elit politik, bagaimana nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita harus jeda terlebih dahulu karena tadi juga disepakati oleh Pak Icang bahwa kondisi sekarang tidak sehat seperti yang disebutkan Kang Ade tadi. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Editorial Media Indonesia. Kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa masih membahas politik kesukarelaan terus berdatangan. Kang Ade, kita lanjutkan tadi soal kondisi yang saat ini tidak sehat. Saya merasa ini belum pernah terjadi gerakan-gerakan dari misalnya kalangan kampus, akademisi, para mahasiswa. Nah, kondisi tidak sehat yang dimaksudkan itu seperti apa? Ya, kondisi tidak sehat misalnya ketika para sivitas akademika yang dimotor oleh para guru besar menyampaikan keprihatinan, menyampaikan seruan-seruan, petisi, bagaimana perbaikan ini harus dilakukan menjelang 14 Februari menjelang pesta demokrasi. Ini kan kemudian di counter ya, ada kontra narasi dari yang kita duga dari pemerintah ya. Bahkan dari menteri langsung ada statementnya kok. Betul. Jadi aparatur tidak mungkin bergerak tanpa seizin dari penguasa, saya kira. Kampus diintervensi, rektor-rektor disuruh bicara dengan video yang sudah dengan narasi yang sudah disiapkan. Ini kan akan membangkitkan perlawanan lebih sengit lagi. Jadi ini blunder yang dilakukan oleh aparat untuk mengintervensi kampus. Kampus ini adalah orang-orang yang memang orang-orang terpilih, ya, apalagi para profesor. Mereka memiliki keluhuran budi pekerti, keluasan ilmu, kemudian juga mereka memiliki kebijaksanaan dan sebagainya. Ini menurut saya ini justru akan semakin membangkitkan semangat perlawanan dari kampus. Kemudian yang lain misalnya ada salah satu paslon juga membuat program sembako murah, tebus murah, hanya 10.000 misalnya. Ini kan juga menurut saya aneh juga bahwa Bawaslu tidak melakukan penindakan. Kan di situ kan ada gambar paslon gitu kan, ada citra diri dan sebagainya. Tapi ini kemudian tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Karena mereka membeli, alasan seperti itu. Ya membeli kalau misalnya fair, ya udah kalau tebus murah tanpa gambar paslon dong. Kan harusnya seperti itu. Jadi ketidakadilan praktik-praktik bernegara, bagaimana kepala negara cenderung berpihak kepada salah satu paslon, ini kan juga dirasakan oleh masyarakat. Konflik kepentingan antara presiden yang notabene kemudian anaknya juga nyalon misalnya kontestasi dan Anda mendapatkan dukungan di situ. Ini kan juga dirasakan oleh masyarakat. Kok seperti ini pengelolaan negara gitu. Harusnya presiden Pak Jokowi harusnya beliau itu berdiri di atas semua paslon, tidak terjadi konflik of interest. Tapi faktanya ada kecenderungan melakukan pemihakan seperti itu. Nah ini dirasakan juga oleh masyarakat seperti itu. Jadi sebagai masyarakat gimana dong Kang Ade? Karena ini termasuk ada perubahan di situ karena masyarakat akhirnya berani bersuara ke permukaan. Ini belum pernah kita lihat di pilpres sebelumnya ada suara dari kalangan sivitas akademika, kemudian para guru besar, mahasiswa yang terakhir. Nah mengapa mereka ini harus bersuara? Ya, mereka menemukan momentumnya untuk melakukan perubahan ya. Jadi apa yang rakyat hadapi, momentumnya inilah saya kira pemilu ini. Jadi semua karena gini, pemilu ini tidak hanya sekedar suksesi kepemimpinan ya, tetapi pemilu ini bagian dari kita melakukan evaluasi, kita melakukan koreksi terhadap kepemimpinan sebelumnya. Kita mau lebih baik atau seperti apa? Ini momentum saya kira. Sikap masyarakat, kekecewaan masyarakat tumpahkanlah pada 14 Februari dengan hak pilih itu. Jadi kalau itu di jalur yang benar harus disuarakan, tidak betul, boleh harus disuarakan. Saya teringat kata-kata dari Panglima Sudirman, kejahatan menang karena orang-orang baik tidak melakukan apa-apa. Itu Panglima Besar Sudirman mengatakan itu. Artinya kita sebagai orang-orang yang merasa bahwa perubahan ini harus dilaksanakan, ya kita pilihlah calon yang memang sesuai dengan semangat perubahan itu. Karena situasi tidak akan berubah kalau kita tidak melakukan perubahan. Tuhan tidak akan mengubah suatu kaum bila kaumnya itu tidak melakukan perubahan. Jadi jelas menurut saya inilah momentum 14 Februari kita melakukan perubahan. Apa dampaknya? Dan yang paling penting adalah jadikan pemilu yang menggembirakan.
Meskipun kita berbeda pilihan, tapi kita semangat bersaudara tetap ada. Yang paling penting adalah pemilu harus kita awasi agar terpilih nanti pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat. Juga saya kira sangat penting sekali partisipasi politik masyarakat dalam pemilu ini juga menunjukkan bahwa pemilu kita pemilu yang berkualitas. Jadi pemilu yang berkualitas tidak hanya minim pelanggaran, tetapi juga tingkat partisipasi politik warga masyarakat untuk berbondong-bondong ke TPS ini menandakan bahwa pemilu kita penuh keadaban, pemilu kita berkualitas. Oke, pengawasan juga harus dilakukan dengan sukarela tentunya demi mengawal jalannya demokrasi di negeri ini. Terima kasih Kang Ade, dan pemirsa, itulah akhir dari editor Media Indonesia. Politik kesukarelaan yang hadir dari hati yang gembira dalam mencari pemimpin baru harus terus digelorakan, bahkan ditradisikan. Kita serukan juga kepada para penyelenggara dan wasit pemilu untuk jangan sampai merusak politik kesukarelaan seperti ini. Tinggalkan cara usang karena zaman sudah berubah. Jangan anti perubahan. Itu pesan utamanya. Saya Iqbal Himawan. Terima kasih sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.